Saat ini kita kembali dilanjutkan dengan momen getir yang dimana Xiao Yan harus mampu menahan lonjakan auranya, dan tidak lama Xiao Yan pun berhasil menekan aura di dalam tubuhnya dengan sangat signifikan. Tentu Xiao Xuan juga tidak mengharapkan Xiao Yan untuk menekan auranya di puncak bintang ke-9 kembali ke bintang 6, namun pikiran ini baru saja terlintas di hati Xiao Xuan. Justru tiba-tiba aura Xiao Yan yang telah ditekan ke bintang ke-6 mulai pulih. Bahkan aura Xiao Yan pun melonjak seperti sebelumnya, namun beruntung kali ini dirinya berhenti pada puncak bintang ke-8. Xiao Xuan dan Sun Er menghela nafas lega setelah merasakan aura stabil dari Xiao Yan, dan saat ini kekuatannya meningkat 2 bintang, dan untungnya level ini harus berada pada kendali dari Xiao Yan. Tentu Xiao Yan menemukan keseimbangan yang paling cocok di dalam peningkatan kekuatan yang besar. Lalu setelah aura Xiao Yan benar-benar stabil, matanya yang telah tertutup selama 1,5 tahun akhirnya mulai berkedut, dan sesaat kemudian mata Xiao Yan pun akhirnya dibuka di depan Xiao Xuan dan Sun Er. Lalu 2 cahaya ungu merah keluar dari kedua mata Xiao Yan seperti pilar ketika dibuka. Sebuah cahaya yang dikeluarkan perlahan-lahan berkurang beberapa saat kemudian, dan seteguk udara panas mengikis mengikuti tenggorokan Xiao Yan saat perlahan diludahkan. Lalu setelah merasakan doki yang seperti lautan, perasaan gembira pun tiba-tiba terbentuk, dan dengan segera suara jernih yang samar-samar memiliki raungan naga dan teriakan Phoenix dikeluarkan dari mulutnya. Bahkan raungan pun bergema di aula ini sejenak sebelum menghilang secara bertahap. Xiao Yan pun tertawa terbahak-bahak dengan tangannya yang membanting ke permukaan air dan tubuhnya bergegas keluar dalam sekejap. Lalu dirinya dengan lembut mendarat di samping kolam darah dengan aura yang sangat kuat dan menakutkan yang tidak dapat ditingkatkan lebih jauh menyapu ke segala arah. Sun Er pun tersenyum manis dan mengucapkan selamat kepada Xiao Yan ketika dirinya melihat Xiao Yan keluar dengan mulus dari pertapaannya. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya meregangkan pinggangnya yang malas, sedangkan tangannya secara acak meraih ke depan dan ruang itu sendiri tampak penyok. Lalu setelah merasakan perasaan yang dipenuhi dengan energi yang agung, Xiao Yan yakin bahwa dirinya dapat melawan Gu Yao lagi dan dirinya akan mampu mengalahkan Gu Yao dalam 20 kali pertukaran tanpa keterampilan Do. Karena Do Zun bintang 8 puncak dalam hal level, Xiao Yan saat ini benar-benar mengejar Gu Yao, bahkan Gu Hua dan yang lainnya yang dianggap sebagai jenius muda dari klan Gu. Setelah itu Xiao Yan pun menoleh ke arah Sun Er di sampingnya yang nampak tua dan berterima kasih kepada leluhurnya. Lalu dengan lambaian lengan bajunya, Xiao Yan tanpa ragu berlutut ke arah leluhurnya. Xiao Xuan pun tersenyum senang dengan mata yang dipenuhi kelembutan saat dirinya membantu Xiao Yan berdiri. Kemudian dirinya berkata, klan Xiao memiliki kesempatan untuk direvitalisasi sekarang, dan penantian Xiao Xuan di sini selama bertahun-tahun benar-benar berharga. Namun yang harus Xiao Yan syukuri kali ini kemungkinan adalah pacar kecilnya, karena jika bukan karena bantuannya maka Xiao Yan tidak akan bisa menggabungkan 3 jenis garis keturunan. Xiao Yan pun terkejut dan dirinya menoleh dan menatap ke arah Sun Er yang tersenyum tetapi perlahan menggelengkan kepalanya ke arah Sun Er. Xiao Yan secara alami mengerti maksud dari Sun Er, dan dirinya tidak ingin ada perbedaan dengan jelas di antara mereka berdua. Kemudian kehangatan segera melonjak dalam hatinya, karena apalagi yang bisa diharapkan seorang pria setelah mendapatkan wanita seperti itu. Xiao Xuan pun segera berkata kepada Xiao Yan, saat ini benih garis keturunan baru telah ditanam jauh di dalam hati Xiao Yan, jadi Xiao Yan harus melindunginya dengan benar dan jangan sampai ada musibah yang menimpanya, karena ini akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah Xiao Yan akan mencapai kelas Dodi atau tidak. Dan jika Xiao Yan mencapai kelas Dodi, maka garis keturunan yang terbuang di tubuh anggota klan Xiao akan sekali lagi dihidupkan kembali. Selain itu garis keturunannya akan jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan ini adalah satu-satunya harapan untuk merevitalisasi klan Xiao. Kemudian Xiao Yan pun diam-diam mengangguk dan tangannya mengusap lembut dadanya, dan sangat mungkin bagi Xiao Yan yang samar-samar merasakan detak jantungnya yang kuat dan lebih kuat. Bahkan setiap kali berdenyut sepertinya menyebabkan doki di dalam tubuhnya sedikit bergetar. Xiao Xuan pun lanjut menjelaskan, selain itu Xiao Yan harus berhati-hati dengan klan Hun,
karena Xiao Xuan telah melakukan kontak dengan mereka berkali-kali dan klan ini cukup misterius dan aneh. Bahkan ketika klan Xiao berada di puncaknya, mereka hanya bisa bertarung imbang dengan mereka. Jadi klan Xiao memiliki periode puncak di antara 8 klan kuno, dan pada saat itu klan Xiao adalah yang terkuat sedangkan klan Gu adalah yang kedua. Namun pada saat itu klan Hun benar-benar yang paling tidak biasa, karena berdasarkan dugaan Xiao Xuan maka kekuatan klan Hun kemungkinan sedikit lebih kuat daripada klan Gu. Lalu ekspresi Xiao Yan dan Sun Er pun berubah ketika mereka mendengar kata-kata dari Xiao Xuan. Sun Er jelas menyadari kekuatan dari klan Gu, karena klan Gu telah bertarung dengan klan Hun selama bertahun-tahun ini dan telah memenangkan sebagian besar waktu. Oleh karena itu dirinya merasa sulit untuk menerima karena dirinya mendengar Xiao Xuan menyebutkan bahwa klan Hun bisa lebih kuat daripada klan Gu. Xiao Xuan pun menghela nafas sebelum akhirnya lanjut berbicara. Klan Gu memang klan paling stabil di antara 8 klan. Namun klan Hun benar-benar terlalu misterius, bahkan hampir tidak ada orang di dunia ini yang benar-benar memahami mereka. Dan bagaimanapun juga sebelum Xiao Yan mencapai kelas Do Seng, Xiao Yan harus berhati-hati. Ditambah lagi Xiao Yan memiliki Giok Toshi di tangannya, sehingga anggota klan Hun sudah pasti akan datang dan mencari Xiao Yan. Xiao Yan pun mengangguk dan dirinya mengerti dengan jelas di dalam hatinya. Lalu terlepas dari apakah itu karena dendam antara kedua klan, atau masalah pribadi lainnya, maka orang-orang klan Hun pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Akan tetapi pada saat ini tidak mungkin untuk mundur karena alasan apapun. Lalu melihat Xiao Yan yang merenung, Xiao Xuan pun segera menepuk bahu Xiao Yan. Lalu dirinya berkata, sudah 2 tahun sejak Xiao Yan memasuki makam surgawi. Ternyata masih ada sekitar 1 tahun lagi sebelum Xiao Yan dikirim. Jadi Xiao Yan harus berlatih lebih banyak selama setahun ini dan membiasakan diri dengan kekuatan yang melonjak. Xiao Xuan pun segera mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan dengan berbagai gambar api muncul di tangannya. Kemudian dirinya berkata, ini adalah versi lengkap dari Skyfire Tree Mysterious Cheng, dan itu juga memiliki langkah terakhir. Lalu jika Xiao Yan berhasil mempelajarinya maka Xiao Yan akan berhasil membuat tato klan, dan jika kekuatan garis keturunan digunakan dalam persatuan dengannya, maka itu akan melepaskan kekuatan tato klan hingga pada batasnya. Mata Xiao Yan pun langsung mendarat di gulungan itu ketika dirinya mendengar kata-kata Xiao Xuan. Lalu sebuah panas melonjak di dalam matanya, karena versi lengkap Skyfire Mysterious Cheng akhirnya mendarat di tangan Xiao Yan. Dan mata Xiao Yan pun sangat panas saat dirinya menerima gulungan penuh simbol api dari tangan Xiao Xuan. Awalnya Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya kepada leluhurnya, karena Skyfire Tree Misterius yang diciptakan oleh Xiao Xuan, maka seharusnya Xiao Xuan juga memiliki api surgawi. Xiao Xuan pun tersenyum dan mengangguk ketika dirinya mendengar pertanyaan ini. Lalu dirinya menghela nafas dan berkata, pada saat itu dirinya juga memiliki 3 jenis api surgawi. Namun dirinya meledakkan ketiga jenis api surgawi setelah pertempuran terakhir tersebut. Kemudian kelopak mata Xiao Yan tanpa sadar berkedut saat mendengar hal ini, dan hatinya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan, karena Xiao Xuan benar-benar dipaksa sampai meledakkan 3 jenis api surgawi. Dan hal yang membuat Xiao Yan merasa agar tidak yakin adalah bagaimana Xiao Xuan bisa mengendalikan 3 jenis api surgawi, karena mengingat bahwa tidak mungkin dirinya berlatih metode Qi seperti mantra api. Xiao Xuan pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata, metode Qi yang Xiao Yan latih memang sangat ampuh. Meskipun ini bukan metode Qi kelas tertinggi yang pernah dirinya lihat, namun potensi pertumbuhannya cukup menakutkan. Karena mengandalkan menelan api surgawi untuk mendapatkan kekuatan maka tidak diragukan lagi seperti berjalan di ujung pisau. Karena metode Qi semacam ini berbahaya dan sangat sombong. Dan ketika dirinya mengendalikan 3 jenis api surgawi pada saat itu dirinya menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan dengan paksa. Bahkan dirinya tidak menelan dan memurnikannya. Karena seseorang yang telah mencapai tahap itu maka dapat dengan paksa menekan bahkan jika itu api surgawi. Xiao Yan pun mengangguk setelah mendengar perkataan tersebut, karena tidak heran Xiao Xuan telah menggunakan metode yang paling sombong untuk mengendalikan 3 jenis api surgawi.
dan mengingat kekuatannya saat itu adalah hal yang sangat mungkin untuk menekan 3 jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Setelah itu Xiao Xuan pun tersenyum dan berkata, karena Xiao Yan telah memperoleh versi lengkap Skyfire Tree Mysterious Cheng, maka Xiao Yan harus mempelajarinya dengan benar, dan cobalah untuk berhasil melatih dan membuat tato klan sebelum meninggalkan makam surgawi. Xiao Yan pun mengangguk dan tidak banyak bicara sebelum akhirnya dirinya berbalik dan mengobrol sebentar dengan Sun Er. Setelah itu dirinya duduk dan meletakkan gulungan di antara alisnya, lalu dirinya menyerap sejumlah besar informasi di dalamnya ke dalam pikirannya, dan penyerapan ini berlanjut sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan perlahan membuka matanya dengan ekspresi serius yang muncul di wajahnya. Lalu tiba-tiba tangan Xiao Yan membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat, dan dirinya mengeluarkan teknik Skyfire Tree Mysterious Cheng perubahan tahap pertama, kedua, dan ketiga. Dan pada saat yang sama aura yang ada di dalam tubuh Xiao Yan juga melonjak, lalu sebuah kekerasan panas membakar Doqi dengan cepat beredar di sekitar tubuh Xiao Yan. Bahkan gelombang demi gelombang panas perlahan merembes keluar dan memasuki pembuluh darahnya. Lalu dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan bisa merasakan energi misterius dengan cepat bergerak di dalam pembuluh darahnya. Lalu tujuan dari energi ini tampaknya adalah alis Xiao Yan. Sementara energi misterius di dalam tubuh Xiao Yan berputar-putar, kemudian beberapa garis alami secara bertahap mulai muncul di alis Xiao Yan di dunia luar, dan dengan segera setelah itu sepertinya ada barisan lain yang mengikutinya di belakang. Lalu sebuah suara kecil tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Xiao Yan ketika garis ketiga muncul, dan garis-garis misterius yang baru saja muncul secara bertahap menghilang. Mata Xiao Yan pun terbuka saat garis-garis tersebut menghilang. Lalu dirinya mengerutkan kening dan beberapa keraguan muncul di matanya. Jelas saja dirinya tidak mengerti alasan dari kegagalan ini. Xiao Xuan di sampingnya segera berbicara. Tato klan Xiao dibagi menjadi 9 goresan. Saat ini Xiao Yan hanya mampu membentuk 3 goresan sebelumnya. Lalu langkah terakhir setelah melakukan Skyfire Tree Mysterious Cheng adalah menggambar tato klan. Meskipun tato klan selalu ada di tubuh Xiao Yan, namun Xiao Yan juga perlu mengaktifkannya, dan menggambar tato klan adalah jumlah Doqi yang sangat besar dan kontrol yang sangat baik. Lalu saat ini Xiao Yan baru saja mengalami peningkatan kekuatan secara tiba-tiba, dan jelas saja Xiao Yan belum mencapai tahap di mana Xiao Yan benar-benar dapat mengendalikannya sesuka hati. Xiao Yan pun tertawa getir dan berkata, kelelahan hanya dari 3 goresan ini sudah menakutkan. Jadi adakah yang berani mengaktifkan tato klan saat bertarung dengan yang lain? Xiao Xuan segera menjelaskan, selama Xiao Yan mengaktifkan tato klan, maka Xiao Yan tidak perlu lagi menghabiskan begitu banyak Doqi untuk membentuk sapuan, dan yang perlu Xiao Yan lakukan hanyalah memikirkannya dan Xiao Yan akan dapat melepaskan tato klan. Tentu saja aktivasi tato klan ini adalah langkah tersulit, namun sudah mampu memperoleh 3 goresan pada percobaan pertama sudah cukup bagus. Jadi sebaiknya tenangkan hati Xiao Yan dan kendalikan Doqi Xiao Yan dengan sempurna, karena hanya dengan begitu Xiao Yan akan dapat menggambar 9 goresan dengan sempurna. Saat ini Xiao Yan hanya mengangguk saat dirinya mendengar desakan Xiao Xuan sebelum akhirnya dirinya kembali melakukan tahapan pembuatan tato klan. Kemudian waktu pun dengan cepat mengalir sementara Xiao Yan dengan ketir mencoba menggambar tato klan. Dan pelatihan semacam ini mungkin membuat frustasi akan tetapi dirinya tidak tampak membosankan. Akhirnya setengah tahun berlalu dalam sekejap mata di tengah pelatihan yang sangat pahit dan membosankan ini. Lalu matanya tertutup rapat saat aura tubuhnya tampak luas dan megah. Dan pada saat ini banyak garis ungu merah aneh yang muncul karena pena yang tidak terlihat. Lalu setelah diamati lebih dekat goresan ke-8 menunjukkan tanda-tanda muncul sebagai garis yang sempurna. Dan dari penampilannya tato klan yang memancarkan energi misterius sebagian besar telah dibentuk. Lalu tidak lama Xiao Xuan pun melihat garis ungu merah perlahan mulai terbentuk di alis Xiao Yan. Sehingga Xiao Xuan langsung tercengang saat dirinya melihat hal ini. Bahkan beberapa kejutan dengan cepat melintas di matanya ketika dirinya berkata, anak kecil ini berpikir untuk menggunakan momentum untuk menggambar goresan ke-9. Sementara itu di sisi lain garis misterius di alis Xiao Yan perlahan terbentuk dengan sangat stabil.
Bahkan garis terakhir itu diselesaikan dengan kecepatan yang sangat lambat ketika Xiao Xuan berseru kaget, dan ketika pukulan terakhir mendarat, tato klan ungu merah misterius langsung muncul di dahi Xiao Yan, sedangkan darah mengalir di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba bertambah cepat saat tato klan terbentuk. Lalu suara aneh perlahan ditransmisikan melalui pembuluh darah dan tubuhnya, sehingga sebuah kegembiraan pun melintas di mata Xiao Xuan ketika dirinya mendengar suara dengungan pembuluh darah. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat tato klan terbentuk, dan cahaya ungu merah melonjak ke matanya. Kemudian dirinya secara bertahap terbiasa dengan cahaya beberapa saat kemudian, dan setelah itu tato klan di antara alisnya perlahan menghilang di bawah kulitnya hanya dengan pikiran. Xiao Yan pun menghela nafas dan bergumam, akhirnya pembuatan tato klan berhasil diaktifkan. Meskipun tato klan di alisnya sudah menghilang, namun dirinya bisa merasakan cahaya energi misterius menggantung di bawah alisnya. Dan dengan memiliki tato klan ini, maka dirinya tidak lebih mengaktifkan Skyfire misterius Cheng di masa depan. Karena hanya dengan berpikir maka tato klan ini akan menjadi teknik rahasia yang sempurna. Tubuh Xiao Yan pun gemetar saat dirinya mulai berdiri. Lalu dirinya mendengar suara jernih yang dipancarkan dari tulangnya menyebabkan dirinya tersenyum. Pelatihan setengah tahun tidak hanya membuatnya berhasil membentuk tato klan, akan tetapi kendalinya atas Doki di dalam tubuhnya sekali lagi mencapai puncaknya. Xiao Yan saat ini benar-benar dapat dihitung sebagai Dozun di puncak bintang ke-8. Setelah itu Xiao Yan pun perlahan mengangkat matanya saat dirinya merasakan perbedaan besar di antara dirinya saat ini dengan orang yang telah masuk makam surgawi 3 tahun sebelumnya. Xiao Yan melihat keluar makam aula kuno dan bergumam, menghitung waktu 3 tahun juga sepertinya sudah habis, mungkin saat ini sudah waktunya untuk kembali. Sun Er di samping Xiao Yan tersenyum sebelum akhirnya berkata, masih ada sekitar 5 hari tersisa sebelum 3 tahun habis, dan perjalanan makam surgawi ini akan berakhir. Lalu Xiao Yan tidak bisa menahan untuk tidak mendesah pelan saat mendengar hal ini. Tentu dirinya tidak berharap 3 tahun berlalu dalam sekejap mata, meskipun hanya setengah tahun telah berlalu di dunia luar. Namun mereka telah berlatih keras selama 3 tahun di sini. Xiao Yan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya kepada Xiao Xuan. Dirinya bertanya, apakah leluhur masih akan terus ada dengan cara ini di masa depan? Xiao Xuan pun dengan lembut menghela nafas dan mengangguk sebelum akhirnya mulai menjawab. Dirinya berkata, ini adalah harga untuk bertahan di dalam bentuk lain, dan mereka benar-benar tidak bisa meninggalkan makam surgawi. Karena begitu mereka melangkah keluar dari sini maka mereka akan langsung menghilang. Oleh karena itu mereka hanya bisa bertahan hidup di dunia ini dengan cara ini, dengan menanggung kesepian. Mendengar kesedihan samar dalam kata-kata Xiao Xuan, hati Xiao Yan pun terasa sangat mengerikan. Xiao Yan dan Sun Er tinggal di tempat ini selama 3 tahun dan mereka merasa sulit untuk tinggal lebih lama. Namun Xiao Xuan telah terjebak di tempat ini selama ratusan atau bahkan ribuan kali lebih lama dari mereka. Sehingga Xiao Yan pun perlahan bertanya, apakah ada cara lain bagi leluhur untuk dihidupkan kembali? Xiao Xuan pun tertawa dan berkata, dirinya sadar bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis, dan beberapa pil obat tingkat tinggi memang dapat menghidupkan kembali seorang di ambang kematian. Namun dirinya adalah jiwa yang mati bertahun-tahun yang lalu. Selain itu jiwa ini tidak lengkap, dan jika Xiao Yan merasa tidak enak di hati Xiao Yan maka dirinya harus mencoba yang terbaik untuk menerobos ke kelas Dodi. Karena jika Xiao Yan dapat mencapai level itu maka Xiao Yan mungkin dapat memikirkan cara untuk membantu leluhur ini melarikan diri. Selain itu alasan mengapa Xiao Xuan menahan kesepian dan tetap di sini bukan karena dirinya ingin dihidupkan kembali. Justru sebaliknya dirinya berharap dapat mewariskan kekuatan garis keturunan dari klan Xiao, dan dirinya tidak ingin kekuatan garis keturunan klan Xiao dikuburkan di makam surgawi yang gelap ini bersamanya. Kemudian Xiao Yan pun menghirup udara dalam-dalam dan menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Tentu dirinya sadar bahwa apa yang dikatakan Xiao Xuan itu benar, bahkan jika Xiao Yan benar-benar memiliki metode untuk membebaskannya, maka dirinya tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Xiao Yan pun segera berkata dengan suara yang dalam, leluhur bisa yakin, karena Xiao Yan pasti akan kembali lagi ke makam surgawi.
Namun ketika waktunya itu tiba maka Xiao Yan akan menembus kelas Doseng. Xiao Xuan pun tersenyum senang saat dirinya mempelajari wajah serius dari Xiao Yan. Kemudian dirinya tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya dan cincin penyimpanan Xiao Yan bergetar. Sebuah klaster cahaya seukuran telapak tangan melayang keluar dan berhenti di depan Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut saat dirinya melihat benda yang melayang keluar. Lalu dirinya bisa melihat sepotong batu giok seukuran kepalan tangan yang tergantung di gugusan cahaya. Xiao Xuan segera menjelaskan, ini adalah Ratu Serangga dari serangga pemakan kuno. Ratu Serangga ini juga telah mencapai tingkat yang setara dengan kelas manusia di tingkat Banseng. Akan tetapi saat ini dirinya sedang dalam proses hibernasi, karena jika tidak maka Xiao Yan tidak akan mampu menembus dinding energi dengan mudah. Wajah Xiao Yan pun berkedut saat mendengar kata-kata ini. Lalu tangannya dengan cepat menjadi sedikit mati rasa dan itu benar-benar kasus orang bodoh yang tidak takut. Karena jika dirinya tahu bahwa ini adalah benda yang sangat menakutkan, maka dirinya tidak akan mengambilnya karena penasaran. Sun Er dengan penasaran melirik benda giok tersebut dan tertawa lalu dirinya pun segera berkata, tidak heran serangga pemakan kuno itu menjadi gila setelah mereka keluar dari dinding kristal. Hal itu karena kakak Xiao Yan yang telah membawa Ratu Serangga keluar. Xiao Xuan pun tertawa sebelum akhirnya mulai menjelaskan, jika Xiao Yan diizinkan mengeluarkan benda ini dan dirinya terbangun, maka Ratu Serangga akan diam-diam memasuki tubuh Xiao Yan dan secara diam-diam pula melahap Doqi Xiao Yan. Kecuali jika seorang elit Doseng turun tangan maka tidak mungkin menemukannya di dalam tubuh Xiao Yan. Keringat dingin pun muncul di dahi Xiao Yan ketika dirinya mendengar hal ini. Meskipun Xiao Yan bukan lagi Xiao Yan yang dulu, namun dirinya masih tidak ingin menyentuh benda sialan ini. Xiao Yan pun segera berkata, untungnya leluhur memiliki mata yang tajam, karena jika tidak maka Xiao Yan akan berakhir dilukai oleh Ratu Serangga pelahap sialan ini. Xiao Xuan pun tersenyum dan berkata, Ratu Serangga ini memang merepotkan, namun itu adalah bahan terbaik untuk membuat kain kaisar serangga kuno. Jadi kain kaisar serangga kuno adalah semacam keterampilan do defensif khusus. Setelah disempurnakan dirinya akan dapat mengambil bentuk baju besi dan menutupi tubuh seseorang. Bahkan benda ini paling populer pada zaman kuno. Lalu berdasarkan ekspektasi Xiao Xuan, jika serangga ini digunakan untuk memurnikan kain kaisar serangga kuno, maka kemungkinan besar dirinya akan mampu menahan serangan elit Banseng tanpa dihancurkan. Mata Xiao Yan pun menjadi cerah ketika dirinya mendengar bahwa benda sederhana ini benar-benar dapat menahan serangan dari seorang elit di tingkat Banseng. Meskipun tubuhnya sudah memiliki armor kuno naga Phoenix, lalu jika kain kaisar serangga kuno ini ditambahkan ke dalamnya maka dirinya seharusnya bisa mempertahankan kehidupan kecilnya. Bahkan Xiao Yan harus menahan pukulan dari seorang elit Doseng. Xiao Xuan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, Xiao Yan bisa yakin dan serahkan penyempurnaan ini kepadanya, karena dirinya akan menyerahkan kain kaisar serangga kuno kepada Xiao Yan sebelum dirinya pergi. Lalu saat ini Xiao Yan harus memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk melakukan hal lain. Kemudian Xiao Yan pun bertanya dengan terkejut, hal apa yang harus dirinya lakukan? Xiao Xuan pun berbicara dengan senyum tipis bahwa Xiao Yan harus menghabisi dua anggota klan Hun, karena setelah menderita kerugian yang begitu besar, maka seorang tidak bisa melupakannya begitu saja. Dan ingat seorang anggota dari klan Xiao benar-benar tidak murah hati. Mata Xiao Yan pun menyusut setelah mendengar leluhurnya berkata seperti itu. Lalu dirinya pun menjawab, bagaimana mungkin bisa Xiao Yan melupakan keduanya? Namun hanya saja Xiao Yan yang tidak tahu di mana mereka bersembunyi pada saat ini. Xiao Xuan pun tersenyum kecil dan berkata, selama mereka masih ada di makam surgawi, maka mereka tidak akan bisa lepas dari akal sehat Xiao Xuan. Kemudian dirinya pun dengan lembut melambaikan tangannya dan ruang di depannya berfluktuasi saat garis retak perlahan terbentuk. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin yang pekat. Setelah itu dirinya tidak mengatakan apa-apa lagi saat dirinya melangkah maju dan memasuki celah spasial. Sun Er pun mengikuti Xiao Yan dari belakang dan membuat seseorang tersenyum ketika dirinya melihat mereka berdua menghilang ke dalam celah spasial.
Sementara itu di sisi lain dua Hunya pun sedang berbincang-bincang setelah berhasil membunuh tubuh energi. Lalu Hunya pun memasukkan inti energi ke dalam cincin penyimpanannya. Sedangkan Hun Lai segera berkata, ada cukup banyak tubuh energi yang kuat di bagian terdalam makam surgawi. Namun orang itu terlalu menakutkan dan yang terbaik adalah menjauh dari dirinya. Hunya pun mengangguk dan berkata, tidak disangka ada ahli dari klan Xiao di makam surgawi ini. Dan bajingan Xiao Yan itu benar-benar sangat beruntung kali ini, karena saat ini mereka akan meninggalkan makam surgawi dan akan meminta Hun Lai untuk menggunakan token giok spasial begitu mereka keluar. Karena jika ada berita yang menyebar maka klan Gu pasti akan menahan mereka. Adapun mengenai Xiao Yan, begitu mereka memiliki kesempatan di masa depan, maka dirinya secara alami akan memimpin beberapa orang untuk melenyapkan paviliun bintang jatuh bersamanya. Hun Lai pun mengangguk dan keinginan membunuh yang sangat kaya memenuhi kedua matanya. Namun tidak lama riak misterius tiba-tiba muncul ketika Hun Lai mengangguk. Lalu tawa lembut perlahan menyebar saat dua sosok melangkah ke ruang kosong. Saat ini mereka muncul dengan wajah senyum sementara Hunya dan Hun Lai tampak murung. Kemudian sosok tersebut pun berkata, tidak perlu menunggu sampai waktu berikutnya. Karena bukankah akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan masalah ini sekarang? Ekspresi Hunya dan Hun Lai perlahan menjadi gelap ketika mereka melihat kedua sosok yang dengan mantap berjalan keluar dari kehampaan. Dan ternyata itu adalah Babang Tamfan Xiao Yan. Xiao Yan pun dengan lembut meregangkan tubuhnya dan mulai berbicara. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, sepertinya mereka berdua belum melakukannya dengan baik. Ekspresi Hunya pun seketika seram dan matanya tiba-tiba menyapu sekelilingnya. Akan tetapi hatinya diam-diam menghela nafas lega setelah gagal menemukan ahli misterius itu. Sejak saat itu, dirinya pun dengan dingin tertawa dan berkata kepada Xiao Yan, dirinya tidak boleh terlalu sombong bahkan jika dirinya tidak bisa menyingkirkan Xiao Yan di makam surgawi. Namun Xiao Yan cepat atau lambat akan menjadi tunawisma yang tersesat begitu mereka meninggalkan tempat ini. Xiao Yan pun samar-samar tersenyum sebelum akhirnya berkata, jika itu permasalahannya maka Xiao Yan harus membuat mereka berdua tetap di sini selamanya. Xiao Yan pikir mengingat kekuatan mereka berdua seharusnya mereka bisa menjadi tubuh energi bintang 8. Ekspresi Hunya dan Hun Lai pun seketika berubah menjadi gelap. Lalu Hun Lai berkata, kualifikasi apa yang sampai dari klan Xiao miliki hingga bertindak begitu arogan di depan mereka? Sementara itu Hunya masih tampak jauh lebih tenang dan mulai berbicara kepada Hun Lai. Kelompok Xiao Yan secara alami memiliki kepercayaan diri sehingga mereka berani untuk muncul. Oleh karena itu yang terbaik sepertinya saat ini mereka mundur terlebih dahulu. Hun Lai pun ragu-ragu sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Hunya, sehingga dirinya hanya bisa dengan enggan mengangguk sebelum akhirnya berkata kepada Xiao Yan, sebaiknya Xiao Yan mengingat perkataannya ini. Pada saat berikutnya mereka bertemu, maka sudah pasti akan menjadi waktu ketika paviliun bintang jatuh Xiao Yan dimusnahkan. Hun Lai dan Hunya pun terbang kembali setelah mengucapkan kata-kata itu. Lalu mata mereka dengan hati-hati tertuju kepada Xiao Yan dan Sun Er, sedangkan Douqi di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan cepat. Sementara itu Xiao Yan tersenyum dan berkomentar dengan lembut ketika melihat Hunya dan Hun Lai yang mundur. Xiao Yan khawatir apakah mereka berdua bisa pergi atau tidak, bukan terserah dari mereka berdua. Setelah itu tubuh Xiao Yan pun seketika menghilang dengan cara yang seperti hantu setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Hunya dan Hun Lai merasakan sesuatu saat tubuh Xiao Yan menghilang. Dan sebuah kilatan sengit berkedip di mata Hun Lai dan tubuhnya bergetar tiba-tiba saat dirinya mengepalkan tinjunya. Sebuah kabut hitam yang dingin pun keluar dan dengan kejam menabrak ruang kosong di hadapannya. Lalu tubuh yang agak ilusi perlahan muncul ketika tinju Hun Lai meninju udara. Sebuah lengan panjang terulur dan dengan lembut meraih tinju Hun Lai yang tertutup kabut hitam. Lalu api menakutkan menyembur keluar dari telapak tangan Xiao Yan saat tinju dan telapak tangan bertabrakan. Kemudian kabut dingin yang gelap di kepalan tangan Hun Lai mengeluarkan suara mendesis karena benar-benar telah menguap. Sedangkan tangan Xiao Yan seperti batu yang tidak bergerak sedikit pun. Karena terlepas dari bagaimana Hun Lai berjuang, Xiao Yan hanya perlahan menggelengkan kepalanya saat dirinya melihat ekspresi Hun Lai berubah.
Xiao Yan menggoyangkan lengannya dan anehnya melewati tinju Hun Lai sebelum menghancurkan dada pihak lain dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah kekuatan menakutkan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi, dan ledakan pun segera terjadi dengan kekuatan dahsyat tersebut yang membuat dada Hun Lai bergetar. Kemudian setelah mengalami pukulan yang begitu berat, ekspresi Hun Lai menjadi pucat dalam sekejap, lalu seteguk darah merah dimuntahkan dengan liar dari mulutnya, dan tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang dengan tali yang putus. Kemudian dirinya akhirnya bergesekan dengan tanah dan membentuk selokan 100 meter sebelum perlahan berhenti. Perasaan terkejut pun tiba-tiba melonjak di wajah Hun Ya saat dirinya melirik Hun Lai di selokan yang sedang berjuang untuk berdiri. Lalu kedua matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dirinya melihat ke arah Xiao Yan, karena aura yang meletus dari Xiao Yan sebelumnya telah mencapai bintang 8, dan kekuatan aura itu jauh lebih kuat daripada miliknya. Dirinya pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin Xiao Yan bisa mencapai ke bintang 8 Dozun. Sementara itu mata Xiao Yan mendarat di Hun Ya yang tampak terkejut, dan setelah menghabisi Hun Lai dengan momentum yang cepat dan kuat, saat ini Xiao Yan tertawa dan dengan suara yang samar dirinya berkata, "Ayo dek, saat ini adalah giliran Anda Hun Ya, si pencuri sandal masjid." Hun Ya pun mengepalkan tinjunya saat melihat Xiao Yan yang menoleh, sedangkan matanya dengan tajam menatap ke arah Xiao Yan sebelum kedua tangannya membentuk banyak segel. Dan dengan perubahan segel ini tato klan misterius dengan cepat muncul di antara alisnya. Bahkan kekuatan Hun Ya pun melonjak dengan cepat, dan dengan munculnya tato klan tersebut sebuah jeritan sengsara tajam dari roh terus dipancarkan dari tubuhnya. Sedangkan Hun Ya tidak berniat untuk tetap tinggal di belakang untuk terlibat dalam pertarungan sengit dengan Xiao Yan, meskipun dirinya telah memanggil tato klan. Selain itu masih ada Sun Er yang lebih kuat lagi yang menonton dengan aura mengancam dari samping. Karena begitu Sun Er turun tangan maka Hun Ya tahu bahwa dirinya pasti akan mati. Dirinya pun mengambil keuntungan dari peningkatan besar dalam dokinya dan tubuhnya berbalik, kemudian dirinya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menjauh. Hun Ya pun berteriak kepada Hun Lai agar dirinya tetap yakin bahwa dirinya akan membantu Hun Lai membalas dendam 100 kali lipat untuk hal ini. Namun suara Hun Ya baru saja keluar dari mulutnya, tiba-tiba sosok yang sangat cepat pun berhenti di hadapannya. Lalu dirinya mengangkat kepalanya dan matanya melihat kejauhan dengan penuh kebencian. Sosok yang mengepakkan sepasang sayap tulang sebening kristal berdiri di udara. Lalu wajah yang mengejek itu secara mengejutkan adalah Xiao Yan. Karena melihat kecepatan Xiao Yan yang tidak bisa dideteksi maka hati Hun Ya juga tenggelam, sehingga kakinya segera menginjak udara kosong dan doki dalam tubuhnya meletus tanpa ditahan. Doki pun membawa tekanan energi yang sangat kuat saat bergegas menuju ke arah Xiao Yan, dan ada sedikit perubahan di wajah Xiao Yan saat melihat Hun Ya mempertaruhkan semuanya. Namun tubuh Xiao Yan tidak mundur dan dirinya malah maju selangkah. Kemudian matanya tetap tenang saat dirinya melihat sosok cahaya energi yang membesar dengan cepat. Hun Ya pun merasa sedikit kegembiraan di dalam hatinya ketika melihat bahwa Xiao Yan terlalu arogan untuk menghindar, karena setelah dirinya mengaktifkan tato klannya bahkan seorang ahli Dozun di puncak bintang 8 tidak akan berani berbenturan langsung dengan dirinya. Hun Ya benar-benar sangat cepat dan ganas dan dalam sekejap dirinya telah muncul di hadapan Xiao Yan, lalu angin liar dan kencang menekan jubah Xiao Yan sampai mereka berkibar. Sedangkan tangan kanannya mengepal menjadi tinju dan doki yang perkasa di tubuhnya berkumpul saat dirinya dengan kejam melemparkan pukulan. Lalu setelah Hun Ya melemparkan pukulan, ruang di hadapannya pun seketika runtuh, dan garis spasial hitam setinggi 5 meter pun dengan cepat meluas ke arah Xiao Yan. Terlepas dari seberapa cepatnya Xiao Yan, dirinya tidak akan bisa menghindari serangan ini. Oleh karena itu senyum dingin yang pekat pun muncul di wajah Hun Ya. Sementara itu riak samar akhirnya muncul di dalam mata hitam Xiao Yan, dan sebuah senyum mengejek terangkat di wajahnya saat cahaya ungu merah berkedip di alisnya. Pada akhirnya tato klan misterius pun perlahan muncul, dan hati Hun Ya pun tiba-tiba bergetar saat tato klan ini muncul dan kegelisahan diam-diam menyebar di dalam hatinya. Xiao Yan pun tersenyum saat mengamati wajah padat di depannya yang berada cukup dekat.
Xiao Yan pun mengepalkan tangan kanannya dan Doki yang bertujuan mengunci tiba-tiba meledak, dan ledakan pun segera terjadi ketika dua tinju mulai bertabrakan. Lalu suara keras yang menakutkan meledak seperti guntur dan banyak dari setinggi 10 meter mulai menyebar dengan cepat di tanah seperti jaring laba-laba. Kemudian sosok hitam tiba-tiba terbang keluar dari badai energi yang mengamuk di langit, dan sosok tersebut jatuh dengan keras ke tanah dengan batu-batu besar di jalurnya meledak menjadi debu di tengah banyak suara gemuruh. Lalu seteguk darah segar bercampur dengan organ dimuntahkan dari mulut Hun Ya pada saat dirinya berbaring di dalam debu batu yang tebal. Saat ini dirinya merasakan bahwa hidupnya dengan cepat menghilang dari tubuhnya, sehingga kengerian dan penyesalan akhirnya muncul di matanya. Sementara itu sosok kurus perlahan muncul di langit dengan mata yang acuh tak acuh melirik ke arah Hun Ya di bawah. Lalu kepalanya bergetar saat dirinya melangkah melalui udara kosong saat dirinya perlahan berjalan ke sosok cantik di kejauhan. Di sisi lain mata Hun Ya pun berangsur-angsur menyerah pada kegelapan saat suara acuh tak acuh ditransmisikan dengan lembut ke telinganya. Xiao Yan berkata, sebaiknya Hun Ya tetap tenang karena akan ada lebih banyak anggota klan Hun yang akan menemani Hun Ya di masa depan, dan yang pasti Bude Yanti juga akan memburu klan Hun. Hal itu dikarenakan anggota di klan Hun tidak pernah mau membayar bon di warungnya.